Itu kenapa Pak Jokowi itu menyuruh seseorang untuk memanggil saya, gitu. Nah, orang yang disuruh Pak Jokowi itu namanya Pak Osman Sabtaudang. Saya terserah disuruh milih gitu, uang atau jabatan. Nah, saya bingung. Saya pilih atau gitu. Berarti Jokowi ini punya rahasia yang lebih besar yang belum saya ketahui. Kenapa saya keluar aja masih dibeginikan kok? Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Mas Bambang Tri. Semua orang saya rasa juga kenal ya. Korbannya Pak D Jokowi. 2 kali masuk penjara ya saya. Awalnya saya mengikuti sebetulnya dari buku pertama Jokowi Undercover, tapi nggak sempat punya. Pasti banyak kan rahasia yang Mas Bambang ketahui. Mungkin kita mulai dari situ dulu, dari buku yang pertama dulu deh. Iya. Saya kira buku yang pertama yang rahasianya sampai saat ini itu masih ada gitu ya. Itu kenapa Pak Jokowi itu menyuruh seseorang untuk memanggil saya, gitu. Nah, orang yang disuruh Pak Jokowi itu namanya Pak Osman Sabtaudang. Oh. Ya. Lalu Pak Osman Sabtaudang ini menyuruh kakak saya, Bambang Sadono, supaya saya ketemu Pak Jokowi di rumahnya Pak Osman Sabtaudang. Gitu. Nah, waktu itu saya tanyakan kepada kakak saya Bambang Sadono itu, nah, maksudnya saya dipanggil untuk apa, gitu. Intinya saya diberitahu bahwa hukum itu nggak usah terbit lah, gitu. Oh, dia udah tahu nih kalau rahasianya dibuka di buku itu gitu. Ya, ini kan saya mengatakan ada rahasia di balik buku itu. Ya, rahasianya yang mau saya ungkap ini. Tapi dia udah tahu gitu kalau akan terbit buku itu. Oh, udah beredar kan? Oh, udah beredar. Ya, waktu saya mengedarkan baik yang online maupun sudah saya cetak sendiri itu, kemudian saya tiba-tiba saya dipanggil kakak saya itu. Oke. Kakak saya mengatakan, kamu diminta ketemu Pak Jokowi di rumahnya Pak Osman Sabtaudang, gitu loh. Waktu itu kakak saya membuktikan, dia langsung telepon Pak Osman Sabtaudang di depan saya, gitu loh, bahwa dia benar-benar disuruh oleh Pak Osman Sabtaudang itu. Nah, nanti ketemunya di rumahnya Pak Osman Sabtaudang aja, gitu loh. Intinya adalah saya diminta untuk tidak usah menerbitkan buku itu. Saya terserah disuruh milih gitu, uang atau jabatan. Ini kata-kata kakak saya sendiri setelah dia teleponan dengan Pak Osman Sabtaudang itu. Nah, saya bingung. Saya pilih jawabnya diplomatis saja, uang atau jabatan. Saya pilih atau, gitu. Nggak dua-duanya artinya ya. Ya, tapi kan saya tetap milih memberikan jawaban gitu, atau. Lah, kakak saya yang marah. Maksudmu apa? Ini serius, nggak main-main kok. Kamu pilih atau maksudmu apa? Lah inilah atau itu maksud saya begini. Saya mau kalau dimintai tolong Pak Jokowi untuk tidak menerbitkan buku itu, nggak usah dikasih uang, nggak usah dikasih jabatan, saya mau. Tapi saya cuma minta mau itu tertulis permintaannya Pak Jokowi itu, bahwa nanti saya kalau nggak ada permintaan tertulis itu, orang bisa menyangka saya terima duit kemudian saya menarik buku itu. Tapi kalau saya punya surat tertulis Pak Jokowi, saya ini nolong Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi meminta saya untuk tidak usah menerbitkan buku itu, gitu loh. Nah, karena saya jawab begitu, akhirnya kakak saya ya udah, berarti kamu mau itu tidak diterbitkan atau kamu tarik kembali asal Pak Jokowi Bikin surat.
bikin surat tertulis gitu ya. Itu yang akan kita usahakan. Tapi itu nggak pernah terjadi. Tiba-tiba saya langsung ditangkap itu gitu. Rupanya ini Bang, Mas, rahasia apa sih yang dia takut bener sampai begitu? Yang ada di buku itu gitu? Nah, sebenarnya saya justru malah nggak tahu itu. Wong buku itu aman-aman saja bagi dia kok. Gitu. Artinya kalau dia tidak bisa membantai si buku itu, dia tinggal mengakui aja, ya memang itu keterangan saya yang dulu itu salah, yang benar ya seperti yang ditulis di Apa tuh? Apa tuh? Saya pengen tahu tuh. Ya itu tuh, saya kan di buku itu menulis bahwa itu Ibu Sujiatmi itu saya pastikan ibu tirinya. Ya. Ya tuh. Maka buku saya itu menyerang langsung bukunya Bu Sujiatmi itu yang mengaku saya ibu kandungnya Jokowi. Saya melahirkan Jokowi di sini, gitu loh. Rupanya ini bohongnya berantai ya? Ya. Tukang bohong dari atas. Nah itu kenapa sih kalau ngaku ibunya yang sebenarnya itu? Nah, kan ibu yang sebenarnya itu namanya Yameiwa itu. Ya. Masih nama Cina ya? Iya. Nah, bahkan sudah saya beri keterangan toh, Yameiwa ini bukan orang bermasalah, bahkan dia orang yang berjasa bagi Republik ini. Kenapa itu nggak diakui? Ya toh. Dan memang di buku itu ada data juga. Kalau Sujiatmi ini malah pasti itu seorang gerwani gitu loh Bu. Nah. Kok dia malah lebih suka dengan punya ibu di Gerwani Nah, itu dibanding kan ibu kedua? saya harus jelaskan ini, gitu loh. Nah, tapi ternyata kemudian yang jelas buku itu dilarang beredar gitu. Polisi sekarang sampai pengumuman bagi yang sudah memiliki PDF-nya harap dikembalikan. PDF mengembalikan di mana? Caranya, saya kalau udah punya juga saya perbanyak malah. Ya. Nah itu terus akhirnya saya kena 2,5 tahun itu, ya tuh. Nah, terus dalam buku itu ada nggak mengenai ijazah? Kan sekarang yang lagi rame ijazah. sama sekali nggak ada. Justru ini kaitannya kan gini, ketika saya sudah mau bebas dari pemenjaraan yang pertama itu, tiba-tiba saya menjumpai kenyataan yang mengejutkan, yaitu ketika saya pulang ke rumah itu ternyata istri saya itu sudah dalam keadaan hamil, gitu loh. Dari situ saya mulai berpikir berarti Jokowi ini punya rahasia yang lebih besar yang belum saya ketahui. Kenapa saya keluar aja masih dibeginikan kok? Kan mestinya sudah gitu ya, sudah selesai, saya bisa kembali ke rumah tangga saya gitu. Tapi ternyata enggak. Itu. Pada waktu itu saya sudah membaca kembali di medsos tentang ijazahnya. Itu yang meragukan SMA-nya itu loh terutama. Bukannya dari Mas Bambang pertama terbuka? Bukan, ada yang sudah membuka itu. Cuma itu membuat saya langsung sadar, langsung mengejar ke situ. Karena saya jadi punya ide aja, punya ide baru jadinya. Saya mengalami kalau Jokowi nggak punya rahasia lain, tentu dia nggak akan melakukan hal yang sekejam ini kepada saya, gitu loh. Nah, sejak itu saya mulai berburu data tentang ijazahnya itu. Oke. Gitu. Jadi ini salahnya Jokowi sendiri, kenapa dia menyakiti hati saya itu sehingga saya pulang, saya punya dendam, katakanlah baru kemarahannya tambah banyak ya? Enggak, bukan masalah marahnya. Itu kan kalau dia nggak menyembunyikan masalah lain, dia nggak mungkin memperlakukan saya seperti ini. Saya anggap kan yang pertama itu sudah selesai, ya udahlah, saya sudah di penjara ini. 2,5 tahun udah bayar ya? Iya. Nah itu yang menyebabkan lahirnya buku kedua kan. Gitu. Jadi apa nih hubungannya ke ijazah di buku kedua? Nah buku kedua ini pertama kali saya meyakini. Kalau tadi ya baru mendorong ini kira-kira rahasianya ya soal ijazah ini, gitu kan. Yang membuat saya yakin itu pertama kali ketika membaca bukunya Bu Sri Adiningsih, Dr. Sri Adiningsih, yang beliau menyatakan dengan tegas Jokowi itu teman seangkatan saya di SMP 1 Surakarta, gitu. Terus kemudian Bu Sri Adiningsih juga ada riwayatnya pendidikan toh itu di buku itu, di bukunya Bu Sri Adiningsih itu.
bahwa Bu Sri Adiningsih itu lulus SMA-nya 81, Sri Adiningsih itu dulu pernah jadi dirjen apa gitu ya? ketua Bantimpres. Oh, tim. Nah, ya. Nah, dari situ saya mengejar riwayatnya Bu Sri Adiningsih itu. Nah, itu juga sudah mengandung pembeloan, gitu. Oh, Jadi di beberapa publikasi tentang Bu Sri Adiningsih itu juga dikatakan dia lulus SMA-nya 80 sama dengan Jokowi. Tapi saya tetap nggak percaya bahwa ini pasti sudah diubah-ubah ini. oh, Saya kejar lagi, lulusnya SMP tahun berapa? Lulusnya tahun 77. Ya toh. Berarti masuk SMA-nya itu 78. Dan itu lulusnya SMA harus 81. Gitu toh. Akhirnya ketemu data Bu Sri Adiningsih yang lebih otentik, yang tidak dicampuri Jokowi gitu ya. Bener. Masuknya Bu Sri Adiningsih UGM memang tahun 81. Tamatnya SMA bener juga tamatnya SMA 81, masuknya SMA 78. Ya, ini diperkuat lagi oleh kesaksian dua sahabat Bu Sri Adiningsih, yaitu Bu Sri Mulyani dan Bu Retno Marsudi yang jadi menteri. Oh, yang menteri dua-duanya. Iya, mereka itu ternyata seangkatan dengan Bu Sri Adiningsih. Ya toh. Dan mereka ada riwayatnya saya kejar masuk SMA tahun 78, lulus SMA tahun 81. kalau yang dua itu sama dengan Bu Sri Adiningsih, Iya. artinya kalau Jokowi diaku sama-sama, Iya dong. sama-sama juga dong sama yang dua ini. gitu loh. Itu kan jadi nggak terbantahkan lagi Ya. bahwa ijazah SMA Jokowi yang bertahun 80 itu pasti palsu. Gitu. Oke. Ya. Karena 81 harusnya Iya, kalau harusnya benar. 81. Lo kok bisa maju setahun tuh gimana caranya mengajukan gitu loh. Ya. Kemudian saya kejar lagi teman-temannya SMA yang semua sudah mengakui betul Jokowi itu lulusnya 81. 80 gitu. 80, Ya. oh. Oh, ya berarti Oh, ada juga yang bela 80. iya, ini orang ini pembohong juga. Langsung saya kejar, saya cari rumahnya, saya cek ke teman-temannya yang lain. Betul, ternyata mereka itu yang pembohong, yang ngomong 80 itu. Yang nggak berbohong juga ada yang jadi saksi. Saya itu betul, saya itu lulusan 80 betul, tapi nggak kenal yang namanya Jokowi. Ya toh, yang namanya Bu Sri Handayani, terus Bu Isti Rustikawati, itu bener-bener lulusan 80. Tapi nggak kenal. Tapi mereka nggak kenal. Loh, tuh, ini kok yang lain-lain itu yang Mahmud Nurwidu sama Joko Wahyudi ini kok ngomong mereka bareng Jokowi, mereka Itu apa maksudnya ya dia mau mengatakan dia lahir lulus 80 lulus itu. 80. Ya mereka memang sudah direkrut Jokowi. Oh, mungkin untuk menyesuaikan dengan Iya. ijazah ini barangkali UGM iya, ya. supaya seolah-olah dia punya saksi teman yang betul-betul dia lulusan 80. Ya gitu. kalau 80 kan tamatnya 85 dari UGM gitu ya kan. Mungkin disambung gitu kan Enggak, katanya. saya cuma berpegang pada tahun ijazah yang diakui Jokowi. Tahunnya kan 80. Padahal saya yakin dia harusnya kalau lulus SMA 81 gitu. Jadi 80 ini pasti keliru gitu. Nah, dengan keterangan Bu Sri Adiningsih dan teman-temannya itu yang saya bukukan. Enggak, gitu. saya nyambungnya gini, Mas. Ya. Kenapa dia bilang 80 10 dia ini Ya. untuk menyesuaikan dengan jazah S1-nya 85. Kalau 81 kan nggak nyampe Oh gitu. iya, Mungkin. ya, bukan untuk menyusul karena Hari Mulyono itu masuknya UGM bener 80 yang kemudian Ya ijazah makanya dia jadi mau UGM. nyamain sama itu Iya, kan. iya. Ya, tinggal itu aja kuncinya. Gitu. Sekarang bagaimana kita mendatangkan bahan-bahan Bu Sri Adiningsih itu, gitu loh. Tapi lucu ya. Bu Sri Adiningsih udah bilang emang saya sama dia, tapi dia nggak bilang tahunnya itu. Iya. Ya gimana caranya tuh? Ya, dirubah sedikit loh. Iya. Seolah-olah Bu Sri Adiningsih juga lulusnya 80. Iya makanya gitu. kan kebohongannya ini nggak bisa diumpetin, ya nggak bisa sembunyiin Ya nggak gitu. bisa karena ketahuan ketika Saya baru nggak sekarang nih Mas. iya, yang Menteri Keuangan ini Bu Sri Mulyani ngomong Bu Sri Adiningsih itu teman seangkatan saya walaupun SMA-nya beda, universitasnya beda Iya, gitu. iya. Dan ternyata Bu Sri Mulyani itu juga betul lulus SMA-nya 81, masuk UI-nya 81. Begitu juga Bu Retno Marsudi gitu loh. Gitu. Saya
saya baru ini nih, baru Iya. nyambung nih. Iya. Kemarin ini saya lain. Iya. Oke, terus Mas gimana lagi, apa lagi deh? Nah, setelah itu semua publikasi Jokowi tentang UGM-nya, tentang skripsinya, tentang pembimbing skripsinya itu saya teliti semua dan ternyata itu bohong semua. Pak Kasmujo itu bahkan pernah ngomong saya itu bukan pembimbing skripsinya Jokowi. Tahun 2018 itu sudah ngomong begitu. Sebelum ini besar. Iya, itu. Kenapa sih nggak jadi berempat aja masih ini RRT itu masuk satu jadi kuat gitu loh. Saya kan masih di penjara waktu itu. Oh iya, saya di penjara kan terputus komunikasinya dengan Luar. dunia luar gitu loh. Baru setelah saya keluar kan saya sudah bareng-bareng respon bareng itu. Teruskan, kamu kuat nggak? Kamu nggak bakal kalah kalau itu gitu loh, gitu. Nah, itulah. Jadi kalau dan saya ini bukan saksi bukan saksi dengar-dengar ya, karena saya melihat sendiri. Namanya audito itu. Ya, yang itu gitu. Saksi de audito namanya. Iya. Mendengar dari sini, dengar dari situ. Dan dalam sidang saya semakin yakin, walaupun akhirnya saya divonis itu loh, 6 tahun itu loh. Saya yakin bahwa itu ijazahnya SMA Jokowi itu memang palsu. Karena saksi yang didatangkan itu pada bawa ijazah palsu semua, saksinya Jokowi. Terus ada satu nih yang mengenai ijazah Mbak. Iya. Itu SMA-nya katanya itu belum jadi SMA yang dia bilang dia. Oh enggak, kalau itu justru enggak ada masalah di situ. Ya Enggak memang ada. dari SMPP jadi SMA gitu loh. Tapi udah ada tahun itu. Udah Oh, ada. oke. Ya. Itu justru dilontarkan Jokowi untuk mengaburkan perburuan yang sebenarnya. Perburuan yang sebenarnya soal masuk tahunnya dia masuk itu kapan gitu. Dia ngaku tahun 77 loh. Padahal 78 yang benar. Ini supaya klop sama Mulyono, Iya. Mulyono. Iya. Ya. Saya Nah, sekarang kita bertanya, SMPP 40 Surakarta itu berdirinya kapan? Gitu. Kok Jokowi ngomong 77 itu gimana? Mau berdirinya tahun 78. Gitu. Kalau dia ngomong 77 masuk SMPP itu bohong berarti. Karena saya dapat data tertulis dari sejarah SMA 5 tahun 77 itu SMA 5 lah yang disuruh untuk mempersiapkan berdirinya SMPP. Tahun 77 itu baru ada SK menterinya atau apa itu untuk Belum ada. mempersiapkan berdirinya SMPP. Gitu. Nah, Jokowi mengaku teman-temannya yang SMPP itu yang memang masuk 77 dari SMA 5. Ya toh. Jadi ketika SMPP itu berdiri mereka langsung ikut SMPP tapi sudah di kelas 2. Gitu loh. Iya. Oh gitu. Iya. Jokowi nggak akan punya satupun teman pun yang bisa mengatakan dia membuktikan dia masuk SMPP tahun 77. SMP 77 belum Menarik ada. nih, Iya. menarik nih. Iya. Saya suka nih dengerin ini. Ya, terus ada lagi gini, dalam filmnya Jokowi sendiri yang mau dipakai kampanye untuk 2014, karena ada kisahnya dia sejak SMA itu. Di situ jelas ada tulisan di film itu ketika adegan Jokowi kelas 1 itu Surakarta 1978. Nah, loh. Artinya 78 dia baru kelas 1 kan? Gitu loh. Ada di buku saya itu cuplikan Kok dari berani ya film itu. bohong kayak gitu ya? Nah iya, dulu kan mungkin Orang banyak yang balik bela lah ya di belakangnya dia banyak. iya, dan mungkin dia mengira Bambang Tri ini kan sudah saya hajar habis-habisan soal keluarganya, masa dia berani lagi gitu. Tapi malah itu membuat saya Jadi terpacu lagi ya. Iya, karena apa? Karena kalau kamu jujur saja, nggak mungkin memperlakukan saya seperti itu. Ngapain kamu merusak sampai istri saya gitu kan nggak perlu toh. Wong saya sudah di penjara ya sudah mestinya gitu. Tapi kalau dia takut ini yang ijazah soal ijazah ini nanti ya orang model Bambang Tri Jadi, nanti yang akan Kalau di SMA ijazahnya udah nggak bener, dengan sendirinya ke atas juga nggak bener. Nah, iya makanya saya ingatkan pada RRT ini
sebenarnya kita nggak perlu sulit-sulit ke UGM-nya itu. UGM, Kita ya. pastikan Di aja. SMA aja Iya. dulu. Tapi itu kan ya memang yang bahan kami itu ya udah teruskan aja kan saya akhirnya begitu. Tapi kalau mereka nanti menghadapi persidangan betul-betul mereka harus hadirkan saya sebagai saksi. Gitu. Mas, sebelum kita lanjutin. Ya. Sebelum dia jadi presiden, Mas Bambang kenal dia nggak? Enggak. Oh nggak ya? Ya, pernah bareng gitu waktu dia mau nyalon gubernur itu. Nah, waktu itu dia mau nyalonnya kan gubernur Jawa Tengah. Ya toh, tapi ditolak sendiri oleh PDI Jawa Tengah gitu loh. Kemudian ke Jakarta itu toh, itu. Ada satu lagi yang saya juga mau tanya. Katanya waktu jadi wali kota Solo, Ya. titelnya Dokter Andes. Tahu nggak tentang itu? Begini, dalam buku saya sendiri sudah saya tulis bahwa fotonya Jokowi itu, foto yang di ijazah UGM itu adalah fotonya Dumatno Budi Utomo. Oh, Lah, Dumatno Budi Utomo itu aslinya itu lulusan STIE yang gelarnya Dokter Andes, gitu loh. oh, Iya toh. otaknya udah kacau dari mau pakai itu kali. Terus tapi punyanya buat insinyur punyanya Mulyono diambil. Nah, Ya itu kan? Berarti kan gitu. Kan 2012. Jadi selama di Solo dia jadi wali kota itu tidak ada cerita insinyur itu, gitu loh. Ya kemungkinan yang dia ngakunya ya Dokter Andes itu karena Dumatno itu Dumatno jadinya- itu jasanya Dokter Andes itu. Nah yang menarik, yang membuat saya semakin yakin bahwa memang ceritanya seperti itu, belakangan kan ketahuan Dumatno ini siapa. Dumatno itu ternyata satu ayah dengan Jokowi. yang sekarang jadi ini di apa? Jadi ini BUMN apa sih? Di Komisaris apa gitu ya? ya sama itu Pak Wiranto itu loh. Bukan yang komisaris pupuk itu lain lagi, ada orang lain lagi ya. Yang Dumatno ini yang jelas dia memang lulusan STIE Surakarta, bener-bener jadi gelarnya Dokter Andes gitu loh. Ya toh. Ini ya complicated kalau di ini ya. Iya. Coba. Sebentar tadi, nah Dumatno ini siapa? Kenapa orangnya jadi mirip Jokowi? Satu ayah. Dumatno itu anaknya Heru Purnomo. Iya kan foto itu kan Iya. nggak mirip. Yang ya ada miripnya lah gitu loh. Enggak, beda lah hidungnya segala. Kalau Iya. saya bilang si bibirnya Ya beda. itu kalau dipelototi betul, tapi kalau sepintas kan ya ada miripnya gitu. Jadi ini sebetulnya kalau saya nyambungin dikit Mas, bentar dulu. Ijazahnya ijazah Mulyono, fotonya Dumatno gitu. Iya, iya. Yang insinyur. Iya. Kalau Dokter Andes emang ijazahnya Iya, Dumatno. iya, Oh, oke. Jadi saya sekarang ada ini Iya, nih. iya. Udah clear di otak saya tuh. Iya. Kalau hakim ragu-ragu tentang ini, panggil saya bisa menerangkan dari A sampai Z soal Dumatno, soal Hari Mulyono gitu. Terus Jokowi itu semua riwayatnya yang diakui pendidikan di UGM itu semuanya riwayatnya Hari Mulyono. Mas, sekarang udah nggak boleh masuk ke hakim. Udah sampai polisi aja, kalau masuk ke hakim nanti tahuan. Makanya sampai di polisi udah selesai. Kan gitu. Kan nggak boleh ke ini, ke pengadilan. Nggak mau diterusin ke pengadilan. Bukan misalnya ini yang 8 tersangka ini nanti sampai di pengadilan gitu. Mereka harus datang ke saya sebagai saksi. Iya, harus. Iya. Tapi saya lihat ininya sih nggak mungkin sampai ke pengadilan. Ya, nggak Karena tahu. si polisi kan udah Iya, bilang iya. itu asli. Tapi nggak tahu lah, mudah-mudahan aja Iya. ada ini terus. Terus apalagi Mas yang ini bisa diceritain sedikit lagi apalah. Ini ada waktu, masih ada waktu ya? Iya. Dan yang penting sekali, orang kan percaya aja pada kidulannya Jokowi. Hari Mulyono itu teman saya kuliah di UGM gitu kan. Padahal dia itu adiknya Jokowi sendiri. Iya, yang gitu. sekarang istrinya kawin sama Iya, ketua iya, MK iya. itu. Itu juga adiknya. Berarti adiknya Jokowi itu kawin sama adiknya Jokowi juga, itu incest gitu Yang loh. mana adiknya? Mulyo. Hidayati itu kan adiknya Jokowi. Iya, terus? Hari Mulyono itu juga adiknya Jokowi. Benar. Satu ayah beda ibu. Ya Allah ya. Dengan Hidayati, Hari Mulyono ini satu ayah satu ibu. Saya ini loh. Iya tuh. Otak saya ini loh, ini keluarga apa sih sebetulnya keluarga dia? Lah ya makanya. Jadi
keluarga kacau kok jadi presiden ya? Ya kalau itu kan apa ya? Kalau dalam istilah agama itu ada namanya istijrot itu. Jadi memang dia dimanjakan oleh Tuhan supaya dia makin sesat gitu loh. Enggak gitu loh Mas. Dari dulu tuh presiden Indonesia tuh bagus-bagus semua. Iya. Kok sampai yang satu ini keluarganya Iya, berantakan gitu? supaya dia semakin yakin bahwa ya barangkali saya sendiri ini Tuhan gitu loh. Nyatanya semua orang percaya bahwa saya bohongi pada mengaku semua itu. Tapi akibatnya saya yang kena anu dia. Jadi ini gara-garanya Bambang Tri ini yang saya sampai diperlakukan di luar batas perikemanusiaan. Tapi sekarang masih ada ancam-ancaman gitu nggak? Kan sudah dia lakukan. Nggak, masih nggak nih sekarang nih kan dia udah nggak ada power lagi, masih nggak? Nggak. Sudah enggak, saya kira. Mudah-mudahan Mas. Tapi saya kemarin kan sudah saya nyatakan, saya itu mau ketemu Jokowi. Lah mau apa? Saya mau maafkan dia, gitu. Kok baik banget sih? Ya, kalau soal yang pribadi kepada saya kan bisa saja saya maafkan. Tapi soal yang lain-lain, yang soal korupsinya dia, soal ijazah palsunya ini yang sedang digugat ini, ya itu nggak bisa kamu minta maaf, minta maaf sama siapa itu. Kan terlalu banyak orang. Kalau saya pribadi yang kaitannya dengan apa yang saya alami pribadi dari perbuatannya Jokowi itu sudah saya maafkan. Jadi saya ini Mas, saya mau ambil kesimpulan ya. Kalau ijazah SMA lotok lah Mas Bambang tahu ya. Sekarang diperkarakan oleh RRT adalah ijazah UGM. Jadi mestinya berkolaborasi itu sama-sama. Gimana? Berkolaborasi aja sama-sama. Terus ijazah yang sekarang ya kejar lagi ijazahnya si wakil presiden ini sekarang. Enggak tahu. Kalau gini ya, kalau ijazah Gibran itu kan sekarang ini lebih gampang karena polanya ya hampir sama dengan yang dilakukan bapaknya itu. Tapi kan jangan saya lagi dong, saya sudah capek ngurusin bapaknya, masa saya suruh ngurusin anak. Tapi banyak banget yang terlibat. Pramuka, pasar Pramuka. Terus itu menterinya yang bekas rektor itu. Pratekno, Pak Iman, gitu tuh. Jadi kalau dikumpulin banyak banget ya. Tapi jangan salah Jokowi. Nanti kalau dia masih memaksakan mau menang terus tanpa kejujuran sampai nanti yang mendatang ini, saya masih punya satu truf lagi. Apa itu? Saya tangkapin aja itu saksi-saksi yang berbohong di pengadilan saya itu, yang bawa ijazah palsu itu. Gitu. Yang teman-temannya yang ngaku satu angkatan SMA itu loh. Ya, tuh. Saya kira saya akan dengan mudah mendapatkan bantuan dari rakyat. Tangkap aja ke rumahnya langsung. Saya sudah tahu rumahnya, mana tempat tinggalnya kan. Itu kalau terpaksa akan saya lakukan. Gitu. Keren, ya. Jadi itu yang udah makan duit lah itu ya. Yang udah sogokannya sogok Jokowi lah. Pasti dong. Ini kan ada Bang Tul ini. Bang Tul itu yang dulu pertama kali mendengar sumpah saya loh. Kalau nomor seri ijazahnya Jokowi itu hafal kan? Hafal kan nomor seri saya. 0081112 ini tidak miliknya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Saya lihat tuh videonya. Ya, itu masih berlaku sampai sekarang. Maka kalau ini nggak selesai nanti akan saya tangkap Joko Wahyudi itu, gitu. Karena di sidang saya dia itu bawa ijazah palsu yang nomor serinya bukan itu, gitu loh. Dari mana saya tahu itu palsu? Karena namanya di ijazah palsu itu dia rubah, dia tambahi satu huruf D gitu. Aslinya itu Joko Wahyudi biasa nggak pakai D. Kok dia bawa ijazah yang pakai D? Jadi Jokonya pakai D. Jokonya pakai C, artinya nomor serinya jadi bergeser, gitu loh. Tetapi ketika saya lihat buku Indonya nggak ada pakai D, gitu loh. Nah. Jadi kebohongan itu mencari kebenaran sendiri. Iya, tutup begitu. Nah. Kebohongan mencari jalannya sendiri. Terus benar. Saksi yang lain yang persis juga berbohong bawa ijazah palsu semua. Mahmud Nurwidi itu siapa? Mahmud Nurwidi itu yang ngaku saya teman seangkatan Jokowi, saya satu bangku kelas 1, 2, 3. Jokowi juara itu yang itu yang ngomong juara. Juara satu-satu.
itu yang dia dapat hadiah jadi komisaris petrokimia itu toh. Di persidangan saya, Mahmud itu bawa ijazah yang nomornya serinya berbeda dengan yang pernah saya lihat di baris krim. Waduh. Gitu. Ini panjang nih, pakai episode nih kita kayaknya ya. Iya. Jadi gini Mas, ini kan kepanjangan udah cukup ya, Iya. supaya orang jangan bosan nontonnya ntar. Oke. Nanti kita bikin episode kedua. Siap. Iya. Kita sambung. Kita harus Iya. Dan saya itu sudah nggak mikir, mau saya ditembak aja mau kok. Kalau saya salah kok, apalagi kalau untuk menangkap saksi-saksi palsu itu pasti saya berani. Siap. Gitu loh. Kalau diperlukan, mudah-mudahan tidak terjadi. saya begini terjadi. Ya, saya berdoa mudah-mudahan saya nggak terjadi. Artinya Jokowi diberi apa ya? Kan supaya rakyat tahu gitu loh. Iya, makanya. Ya tuh yang apa buzzer-buzzernya dia itu kan Iya. masih ini supaya itu sadar semua. Iya. Itu maksud saya. Iya. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Sorry, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam UI Watch, warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. Racikan Berita 1.